Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali, ya, kalian dengan Bapak untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bila tanahku, ibukan negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Lalu Bapak memulai pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dengan menundukkan kepala, kalian berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah, Bapak juga baik hari ini. Jadi kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini nanti sampai akhir pelajaran. Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang perubahan suatu wujud pada benda. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang 4 subtema 1 pembelajaran 1,
tentang kewajiban dan hakku di rumah. Tentang kewajiban dan hakku di rumah. Ya. Pada pertemuan hari ini, ini ada 3 mata pelajaran pada tema 4 subtema 1 ini. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada seni budaya. Bahasa Indonesia ini tentang kalimat saran. Kita akan belajar tentang kalimat saran. Terus yang matematika, menemukan jumlah bilangan yang sudah diketahui. Yang ketiga, seni budaya dan prakarya. Ini tentang irama pada sebuah lagu. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Dengan mengamati teks tulis tentang hak, siswa dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang keempat, dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri. Yang kelima, dengan mengamati guru bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Yang keenam, setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dan percaya diri. Yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, kalian akan dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan karunia Tuhan yang telah menganugerahi orang tua yang memiliki sikap saling peduli dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan yang pertama, kita akan mempelajari tentang materi bahasa Indonesia. Pada pelajaran kali ini adalah kita belajar bersama-sama agar kita tahu bagaimana cara membuat kalimat saran. Baiklah anak-anakku sekalian, amati ini, kami tidak apa yang dimaksud dengan kewajiban. Contohnya hak, contohnya dan kewajiban. Ini dengan hak mana yang lebih didahulukan. Baik, apa pengertian kewajiban dan hak itu? Coba dibacakan Naila, pengertian dari kewajiban. Pengertian dari kewajiban. Ini dibaca. Coba siapa yang tahu? Acungkan tangan. Yang bisa membaca. Nah, ini yang keras dibaca. Yang paling atas ini, yang paling atas. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau dilaksanakan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Segala sesuatu yang harus kita Kerjakan. Apa saja kewajiban? Contoh dari kewajiban di rumah. Yang ini nak, yang ini. Yang pertama adalah terus yang ketiga
pertama adalah menyayangi orang tua. Kalian harus menyayangi bapak, menyayangi ibunya di rumah, ya. Terus yang kedua menghormati kedua orang tua. Nah, menghormati kedua orang tua. Yang ketiga adalah membantu orang tua. Jadi kalau di rumah itu orang tuanya dibantu. Terus pengertian hak. Nah, dibaca. Malik. Pengertian hak. Sesuatu harus terima. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Setelah kita menyayangi kedua orang tua kita, kita mendapatkan hak. Kita juga disayangi. Misalkan salah satu contoh Ahmad, dia menyayangi orang tuanya. Ahmad menyayangi orang tuanya. Sebaliknya, orang tuanya juga akan menyayangi Ahmad. Terus contoh hak. Nah, ini mendapatkan kasih sayang kedua orang tua. Ya. Yang kedua mendapatkan makanan yang layak. Yang ketiga mendapatkan pakaian yang layak. Yang keempat memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Ini contoh hak. Setelah kita melakukan kewajiban ini, kita akan memperoleh hak. Yang dimaksud dengan kewajiban itu harus dilakukan. Contohnya sholat, ya, belajar di rumah itu harus wajib. Ya, membantu orang tua, ya, menyayangi orang tua itu wajib dilakukan. Kalau hak itu yang akan kita peroleh. Ya. Setelah kita melakukan kewajiban kita akan memperoleh hak. Kewajiban dan hak harus dilakukan seimbang. Maksudnya dilakukan seimbang itu adalah kalian melakukan kewajibannya nanti akan memperoleh hak. Kewajibannya tidak dikerjakan tapi haknya diminta, itu tidak seimbang. Jadi harus seimbang. Antara kewajiban dan hak yang harus dikerjakan terlebih dahulu kewajiban. Bagus, ya. Selanjutnya, nanti Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja, ya. Bapak akan memberikan lembar kerja pada kalian. Ya, nanti sampean amati di buku tema ini ada. Kalian tugasnya adalah membuatlah pertanyaan dengan teman sebelahmu, ya, dengan teman sebelahmu, ya, dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana pada gambar yang kalian amati. Gambarnya adalah ini, ya. Ini adalah Siti bersama dengan ayah dan ibu. Di buku temanya ada, ya, nanti kalian amati gambarnya. Contoh mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti. Ini kalimat tanya. Mengapa? Apa saja kalimat tanya itu? Ada apa? Nah, ini ada apa? Ada siapa? Ada mengapa? Ada bagaimana? Ini kalimat tanya. Jadi nanti kalian, ya, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Ya. Bagaimana kira-kira perasaan Siti? Bagaimana kira-kira perasaan Siti ketika duduk bersama kedua orang tuanya?
senang, gembira, ya. Terus bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepada Siti? Akan sedih. Kalau tidak perhatian Siti akan sedih. Nah, jadi LKPD ini ya dikerjakan nanti di akhir pelajaran dikumpulkan. Ya. Nanti Bapak kasihkan ini ya. Ya. Selanjutnya, bacalah teks bacaan pada buku tema tentang kasih sayang di rumah. Ya, bacalah ya teks temanya ada di buku temanya yang kalian pegang. Ya, bacalah. Yang kedua, menggaris bawahi kalimat saran yang kalian temui pada teks yang kalian temui. Ya. Jadi kalian kasih garis bawahi kalimat yang mengandung kalimat saran. Ya. Apa kalimat saran itu? Apa kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Jadi menyarankan, ya, memberikan solusi agar masalah bisa diselesaikan. Terus kalimat saran biasanya diawali oleh kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Ya. Jadi misalkan sampai melihat orang tuanya sedang bekerja, apa yang harus kalian lakukan? Sarannya seharusnya membantu orang tua. Itu kalimat sarannya seharusnya membantu orang tua. Ketika kita melihat teman yang jatuh, seharusnya kita menolong. Terus ada alangkah baiknya, ada seharusnya, sebaiknya. Ini kalimat saran ini ada 3 ini, sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Jadi di kalimatnya itu, di depannya itu harus ada kalimat ini. Harus ada kalimat sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya. Anak-anakku sekalian, ya, selanjutnya kita akan berlatih tentang cara membuat atau menuliskan kalimat saran yang ditemukan pada teks bacaan pada buku temanya. Ya. Yang pertama ini ada kotak. Ada tuliskan saran yang seharusnya dilakukan Siti. Kak Siti, yang ini saran yang menunjukkan kewajiban. Ini saran yang menunjukkan kewajiban. Kak Siti mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Sarannya apa? Sarannya kewajiban yang harus dilakukan Siti adalah sayangilah ayah ibu. Sayangilah ayah ibumu. Coba dibaca. Mai. Nomor 2, Mai. Haknya adalah, hak Siti adalah mendapat perawatan ayah dan ibu. Saran kewajibannya apa, Mai? Minum obat secara teratur sesuai betul sarannya. Jadi ketika Siti sakit, haknya Siti itu harus dirawat. Selanjutnya, materi yang kedua tentang matematika. Ya. Kita kewajiban kita itu adalah belajar di rumah dan di sekolah. Jadi pada materi yang kedua ini kita akan mencari, ya, mengamati kalender, ya, di rumahnya. Itu dalam 1 tahun ada 365 hari. Ya. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah, libur Siti bersama kedua orang tua di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, di sini ada
jumlah hari 1 tahun ini di tengah itu 360. Berarti berapa? 365 ya. Hari belajar di sekolah itu ditentukan sebanyak 250 hari ya. Terus berapa hari belajar di rumah? Jadi dijumlahkan hari belajar di rumah ini 115 ya. Jadi kalau dijumlahkan ini adalah 250 ditambah 115 ya. Jumlahnya 365 ya. Terus yang kedua, siapa yang bisa memberi contoh yang kedua? Yo, siapa yang bisa memberi contoh? Dibacakan. Penjumlahan yang menghasilkan 365. Silakan, Yuli. Nomor 2. Berapa ditambah berapa? 300 ditambah 65. Tepuk tangan, Yuli. Terus selanjutnya siapa yang bisa memberi contoh yang nomor 3? Yang bisa memberi contoh yang nomor 3. Rupi. Berapa ditambah berapa, Bi? 200 ditambah 165. Betul apa enggak? Betul. Tepuk tangan lagi dulu. Terus contoh yang nomor 4 dibacakan contoh yang nomor 4 penjumlahan yang bisa menghasilkan 365. Yuk, baca itu hasilnya. Yang bisa memberikan contoh nomor 4. Yuk, siapa angkat tangan? Nomor 4 ya, ini 215 ditambah 150. Betul, bagus sekali. Terus yang contoh yang nomor 5, ada yang bisa? Yuli, silakan. 265 ditambah 100 sama dengan 365 ya, betul. Jadi nanti kalian tugasnya menentukan jumlah harinya ini sendiri ya. Terserah sampean, misalkan mau ditulis 400 ya. Jumlah hari belajarnya di sekolahnya berapa yang sekiranya bisa menghasilkan 400. Misalkan menentukan hari belajar selama 1 tahun itu adalah 400, misal 400 hari misalkan. Jumlahnya berapa? 200 ditambah 200. Jumlahnya 400. Terus cari lagi penjumlahan yang bisa menghasilkan 400. 300 ditambah 100. Dan cari sampai sebanyak-banyaknya. Nanti ada lembar kerja yang akan Bapak diberikan di akhir pelajaran ya. Nah, sampean kerjakan nanti di rumahnya. Besok dikumpulkan ya. Terus selanjutnya, nah ini tugasnya ini nanti lembar kerjanya. Sampean menentukan ya, menentukan jumlah harinya. Terserah sampean berapa saja. Penting nanti hari belajar sekolahnya berapa ditambah hari belajarnya di rumah berapa, sekiranya hasilnya sama dengan ini yang ditentukan. Umpamanya di sini 400, berarti hari belajarnya sini di sekolah 200, di rumah 200. Jumlahnya berapa? 400 sama dengan yang ini 400. Terus nanti cari lagi penjumlahan yang hasilnya 400. Berapa ditambah berapa dan seterusnya. Ya, tugasnya nanti kalian seperti itu. Terus sampai jumlah hari belajarnya mana? Umpamanya mau menulis 390
umpamanya 450 terserah. Terus yang kedua ini camkan mencari nanti sampai dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan irama? Sampean simak ya, penjelasan Bapak biar mengerti. Irama ini adalah berulangan bunyi-bunyian dengan pola tertentu pada sebuah lagu. Irama adalah berulangan bunyi-bunyian atau musik ya, yang menggunakan pola tertentu pada sebuah lagu. Irama membuat lagu akan menjadi indah dan menarik serta enak didengar. Irama itu bisa membuat lagu menarik dan enak didengar. Marilah kalian simak lagu ini. Lagu Jika Ibuku Tua Nanti ini adalah cerita Nyati Mahmud ya. Iramanya itu adalah irama sedang ya. Lagu yang kalian dengarkan tadi ya, itu mempunyai irama sedang moderato, ini irama sedang. Tugasnya kalian nanti bernyanyi ya bersama temanmu dengan ketentuan berikut yang wajib diikuti. Ya. Yang pertama adalah duduk, ya. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Yang kedua, perhatikan lagu yang dinyanyikan. Yang ketiga, bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak. Yang kelima, mencoba dengan suara lembut, berisik, suara normal, keras, mana yang lebih bagus menurut kalian? Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Ya. Siapa yang suka bernyanyi? Ketika kalian bernyanyi senang apa enggak? Ketika kalian bernyanyi gembira apa enggak? Jadi kalau kita bernyanyi berarti hati kita gembira. Bernyanyi itu harus gembira. Sambil bertepuk tangan, ya.
bisa melatih konsentrasi, kekompakan dan keakraban. Ya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, ya, kalian mampu membuat syarat tentang hubungan kewajiban dan hak di rumahmu. Ya. Yang kedua, mampu menjumlahkan di bilangan. Yang ketiga, mampu menentukan irama pada lagu. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, Bapak akan memberikan, ya, lembar kerja ini. Setelah ini nanti yang nggak mengerti tanya langsung berapa ya. Terus ya, pada kegiatan hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi, hak dan kewajiban kita di rumah. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, adalah kita tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, ya, agar kita terhindar dari virus corona. Ya, tetap menjaga 4M, ya, mencuci tangan, memakai masker, jauhi kerumunan. Ya, ya. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama, ya, agar ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bagi kalian semua. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.